Pujilah Engkau ya Tuhan, Allah yang kudus, Allah yang luar biasa, Allah yang jadi kekuatan kami. Irabada bata karala dabaya labaya labala bala bala bayase. Hinarabata karala dabaya sikata karala labaya 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 labaya. Orana mata karabaya sikata kanara labaya labaya lababa baba. Urikina rabaya sikata kanara laba. Oh ya rabase ya labaya 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 labaya. Inarabasikata karabaya labaya labaya labaya. Urana baya rabaya rabaya labaya. Inaramata kaya rabasikata karabaya. Bapak Ibu sekalian, Engkau Yesus dengan segenap hatiku, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Katakan sekali lagi, aku mengasihi benar Bapak Engkau Yesus. Oh haleluya. Dengan segenap hatiku, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Katakan sekali lagi, ku renungkan amin firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Sama-sama katakan, menyenangkan hatimu, menyenangkan hatimu. Oh, menyenangkan hatimu. Ya, kami sepakat dengan pernyataan dari lagu ini berkata bahwa kami hanya menyenangkan hati Tuhan. Karena kami datang Tuhan bersama-sama merendahkan hati diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Ini bukan satu kegiatan rutinitas, tapi ini persembahan yang kami bawa kepada Tuhan. Nah, kami para pendoa syafaat tahu betul bahwa hanya Tuhan yang mampu mengubah segalanya. Sangat mengerti apa yang ada dalam kehidupan kami. Untuk itu kami perlu Tuhan Yesus untuk bicara buat kami sebagai para pendoa syafaat yang ada di garda depan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, untuk menyatakan otoritas, kuasa yang Tuhan berikan buat kami. Untuk itu sampaikan isi hatimu, kami siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Yes, silakan duduk. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana kabarnya? Oke, luar biasa ya, kita luar biasa. Nah, hari ini saudara yang dikasih Tuhan, saya akan bicara tentang konsep doa Tuhan Yesus. Karena kita tahu ada banyak konsep-konsep doa dari berbagai keyakinan atau kepercayaan. Tapi bagaimana dengan konsep doa warga kerajaan Allah? Kita ini warga kerajaan Allah. Memang saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita warga Indonesia. Tapi juga ingat, kita juga warga kerajaan Allah. Untuk itu saudara yang dikasih Tuhan, mari lihat Alkitab kita dalam Yohanes 17 ayat 20 dan 21.
Kita mulai dari sini saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, garis bawah itu, underline, penting sekali. Tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Mereka itu adalah murid-murid Yesus. Ayat 21, dengar baik. Ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Luar biasa saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Saya mau katakan begini buat saudara. Sebagai warga kerajaan Allah, kita tidak bisa keluar dari gagasan-gagasan raja kita. Atau dari Tuhan Yesus sendiri. Tidak bisa. Kita membuat gagasan-gagasan kita dalam berdoa. Nah, saudara yang dikasih Tuhan termasuk dalam konsep-konsep doa. Salah satu contoh, pernah murid-murid berkata bersama dengan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus bagaimana caranya kita berdoa? Dan Tuhan Yesus berkata begini, berdoa, masuk dalam kamar dan berdoa begini. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu dan seterusnya. Itulah konsep doa yang Tuhan ajarkan kepada murid-murid. Nah, selama kita keluar dari gagasan-gagasan atau pemikiran raja kita. Kita tahu raja kita adalah Yesus sendiri. Saudara percaya bahwa Yesus adalah raja? Oke. Atau firman Tuhan, maka doa kita tidak berdampak apa-apa bagi dunia. Selama kita keluar dari gagasan-gagasan Kristus dalam doa, doa kita nggak berdampak apa-apa. Selama kita membangun doa kita dengan gagasan-gagasan kita keluar dari firman Tuhan, maka nggak berdampak apa-apa. Nah, untuk itu kita harus ada dalam konsep kerajaan Allah. Kita harus ada dalam konsep firman Tuhan. Kita harus mengikuti gagasan raja kita, bukan maunya kita. Nah, untuk itu saudara yang dikasih Tuhan, kita lihat dari konsep doa Tuhan Yesus dari Injil Yohanes ini. Yang pertama saudara tadi lihat, tadi saudara baca ayat 20 sampai 21, doa harus menjadi budaya saudara. Yes, yang pertama doa itu harus menjadi budaya. Doa Tuhan Yesus itu bukan saja habit, kebiasaan, bukan saudara. Yesus itu bukan berdoa hanya kebiasaan gitu, bukan. Tapi Yesus berdoa itu menjadi budaya yang diteruskan dari murid-murid, dari bapak-bapak gereja sampai kita. Dan kita harus membudayakan ini bagi generasi berikutnya. Tanggung jawab saudara. Jangan saudara asik berdoa untuk diri saudara, untuk gereja saudara. Saudara lupa ada generasi berikutnya. Ini yang seringkali gereja lupa. Kita berdoa untuk pemimpin-pemimpin kita. Tidak salah. Tapi ingat hari ini, saya mau kasih tahu buat saudara. Berdoa juga buat generasi berikutnya. Karena saya sama Pak Eko, sama Pak Saudi akan pergi ke Balikpapan, akan pergi tinggalkan dunia ini. Tapi generasi berikut bertanggung jawab. Kita yang bertanggung jawab. Saya akan pergi. Pak Saudi akan pergi. Semua yang tua di sini akan pergi ke Sukabumi, Balikpapan. Tapi generasi kita, anak-anak kita, hari ini kita bertobat untuk berdoa buat generasi-generasi kita. Perwil 3 harus merubah konsep doa. Bahkan BPD Bekasi harus berdoa dengan konsep untuk generasi. Tidak salah berdoa untuk pemimpin-pemimpin kita. Tapi bagaimana dengan generasi? Yesus bilang begini, aku berdoa buat kamu. Tapi aku juga berdoa buat semua orang percaya. Artinya apa? Jangan berhenti ketika kita berdoa untuk generasi kita. Wow. Hancur hati saya ketika bicara generasi. Orang hari-hari ini berdoa hanya untuk kepentingan diri sendiri. Berdoa untuk kepentingan gereja.
Tuhan Yesus bilang, ada generasi. Kita selalu nyanyi selamatkan generasi ini. Selamatkan, tapi kita nggak pernah berdoa banyak untuk generasi ini. Generasi ini akan hilang kalau saudara hanya mementingkan diri sendiri dalam berdoa. Doa seperti apa yang Tuhan Yesus turunkan ke rasul-rasul kepada generasi kita dan generasi berikutnya. Yang pertama, berdoa untuk komunitas. Kita berdoa untuk komunitas, untuk gereja kita. Salah nggak? Enggak. Tuhan Yesus berdoa buat murid-muridnya supaya Allah memagari mereka. Allah menjaga mereka. Kita harus berdoa untuk komunitas kita. Kita berdoa untuk gereja kita, tapi kita juga berdoa untuk komunitas ini. Komunitas tim doa kita Farewell. Setuju gak? Iya. Yang kedua, saudara-saudara, berdoa bukan saja untuk komunitas, tapi untuk orang-orang percaya. Habis kita berdoa buat komunitas kita berdoa buat orang-orang percaya. Yang percaya kepada Yesus sebagai pribadi Allah yang hidup, turun menjadi manusia, berkorban untuk menyelamatkan kita. Ini sering lupa saudara-saudara, kita harus berdoa untuk orang-orang percaya. Bukan saja di kota, tapi di desa, di pedalaman, di mana-mana setiap suku kita harus doakan. Dan kita menjadi tiang doa. Sekali lagi, kita harus menjadi tiang doa buat orang-orang percaya. Yang ketiga, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mau tidak mau, suka tidak suka, doa Tuhan Yesus berdoa untuk pemberitaan Injil. Wow, ini yang Tuhan mau. Berdoa, selama kita tidak berdoa untuk pemberitaan Injil, Raja tidak beli otoritas buat warga kerajaan Allah. Karena memang Injil itu adalah segala sesuatu dalam hidup kita. Injil itu bicara tentang kabar baik. Kabar yang memulihkan kehidupan setiap orang. Kabar yang memberi kuasa, full power buat kita. Jadi kita harus berdoa untuk itu. Untuk pemberitaan Injil. Karena memang firman Tuhan yang menyatakan itu, saudara. Saudara harus tahu itu. Saudara harus mengerti ini. Jadi kalau berdoa untuk pemberitaan Injil, Tuhan kirim karunia-karunia rasul, karunia-karunia nabi, karunia-karunia gembala, karunia-karunia yang luar biasa buat kita, hamba-hamba Tuhan. Yaitu tadi ketua BPD, ketua Farewell, ketua siapa lagi, ketua yayasan kayak ketua siapa aja yang memberitakan Injil. Kasih mereka dengan doa supaya mereka masuk untuk memberitakan Injil ke berbagai tempat. Bukan mereka yang menyelamatkan, sekali lagi. Tapi Injil itu yang menyelamatkan orang-orang. Ini penting, yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, konsep doa. Yang Tuhan Yesus ajarkan dalam kingdom mindset, kesehatian. Perlu kesehatian kita, saudara. Wow. Kesehatian adalah jantung dalam kita berdoa. Wow. Kesehatian. Ini hanya fasilitas. Keyboard, semua ini, gitar hanya fasilitas. Musik hanya fasilitas. Tapi jantungnya adalah kesehatian kita waktu kita berdoa. Jangan lagi orang berdoa kita, haleluya. Jangan, saudara. Tuhan Yesus bilang begini, tidak kuatkah engkau 1 jam saja atau 2 jam berdoa? Jangan orang berdoa, kamu modom. Saya mau kasih tahu buat saudara hari ini, selama kita tidak unity, selama itu kita tidak bisa melihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Ternyata kuasa Tuhan itu nyata kalau gereja bersatu, sehati. Artinya kita meninggalkan segala kepentingan kita. Dan di sini baru kita lihat kuasa Tuhan. Kenapa? Karena kita bayar harga, saudara. Ada di sini yang berdoa digaji? Enggak ada. Enggak ada, saudara. Kita bayar harga untuk hari-hari kita, waktu-waktu kita berdoa. Saya kasih tahu buat saudara, gereja ini setiap hari ada doa. Setiap hari. Kalau tahu nanti ada makanan, itu karena ucapan syukur aja. Berkat Tuhan.
Jadi saudara yang dikasih Tuhan, ini dia, kita bayar harga saudara. Harganya berapa? Nanti Tuhan sebagai Raja yang memberkati saudara. Jangan saudara berkata bahwa pendeta yang memberkati saudara. Enggak, pendeta punya gembala yang namanya Tuhan Yesus yang berdoa buat saudara untuk memberkati saudara. Kalau kita semua meninggalkan ego kita masing-masing dan hanya untuk kepentingan kerajaan Allah, maka dahsyat doa-doa kita. Dahsyat. Sangat dahsyat. Saudara yang dikasih Tuhan, di Korea Selatan pada tahun-tahun yang lalu, ada seorang oma namanya Oma Haleluya. Ya, namanya Oma Haleluya. Karena apa? Dia tidak peduli. Dia tidak peduli saudara. Kalau tidak salah ya saudara-saudara, dia tidak peduli dengan keadaan, situasi apapun. Dia terus berdoa. Kalau nggak salah mertuanya, David Choyonggi. Dia berdoa untuk bangsa Korea Selatan supaya maju. Dia berdoa untuk gereja Choyonggi supaya maju. Supaya jiwa-jiwa dimenangkan. Satu ibu, nenek-nenek, oma-oma menggoncangkan Korea Selatan. Dan Korea Selatan dimenangkan bagi kemuliaan Tuhan. Kita punya kemampuan itu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Apalagi kita unity saudara-saudara dalam berdoa. Dahsyat doa kita. Menerobos ruang dan segalanya saudara. Oh iya, saudara ingat ini Matius 18 ayat 18. Saudara lihat ini. Matius 18 ayat 18. Doa itu bagaimana kita atau sorga itu bagaimana kita saudara. Kita yang menentukan loh. Saudara lihat ini. Saudara percaya gak nih? Tuh, Tuhan Yesus kasih tahu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini terlepas di sorga. Kita yang menentukan saudara. Sorga tinggal cap. Yes. Kita yang menentukan. Selama ini terbalik. Kalau kita doa, ya Tuhan. Enggak, kita dikasih otoritas. Udah full power kita. Kita bisa melakukan apa saja dan sorga sepakat. Sorga itu bagaimana doa kita. Kalau kita sepakat melepaskan berkat bagi gereja kita, pasti gereja kita diberkati. Oh ya, sehati kita berdoa. Tuhan berkati gereja saya. Yang satu bilang jangan Tuhan, pendetanya mata duitan, gak jadi. Nggak jadi saudara. Tuhan berkati Bapak Pendeta, jangan Tuhan, dia udah begini-begini. Nggak diberkati gereja saudara. Karena nggak sepakat. Loh ini yang terjadi saudara-saudara. Tuhan, sekarang ini kita berdoa. Tiba-tiba tadi ada yang berdoa. Tuhan berkati Pak Melki, Pak Eko bilang jangan, dia udah terlalu banyak kaya. Ya nggak jadi saudara. Kita harus hati. Ya kan? Harus saudara. Ketika Tuhan berkati gereja ini, yes. Tuhan berkati BPD, yes. Begitu. Tuhan berkati kota ini, yes. Jangan Tuhan berkati kota ini. Yang satu bilang, enggak Tuhan kemarin gue dibegal. Enggak jadi. Udah, enggak ada tuh, mesti sehati. Oke, baru doa-doa kita dahsyat. Yo iya. Apa yang terikat katanya di bumi ini terikat di surga. Jadi apa yang kita doakan sorga tinggal lihat. Keren gak saudara? Karena memang otoritas sudah diberikan kepada gereja. Dan Holy Spirit tinggal meteraikan. Keren saudara. Berubah konsep kita. Pulang minggu depan kita mulai berdoa dengan kingdom. Tuhan kami ikat. Begitu. Ikat dulu setannya, jangan dibiarin saudara. Haleluya. Dan ikat juga ego kita. Dengan waktu kita berdoa untuk orang lain, kita jangan dia musuh gua, udah biarin aja Tuhan. Nggak boleh. Pendoa tidak boleh seperti itu. Setuju? Setuju. Ya, yang ketiga. Ada beberapa hal, cuman saya berhenti dulu, nanti kapan-kapan baru saya lanjutkan lagi. Berdampak. Ya, doa itu harus berdampak untuk dunia mengenal Yesus Kristus Tuhan dan Raja yang memerintah kita warga kerajaan Allah. Saudara, berdampak itu luas, bisa kota, bisa keluarga kita, pelayanan kita, gereja, orang-orang di sekitar kita berdampak lewat doa. Setuju? Iya.
Saya mau beri kesaksian, ada seorang ibu telepon saya baru kemarin, saudara-saudara. Dia berdoa, dia percaya Yesus, tidak ada tidak ada yang mendorong dia, tapi dia berdoa untuk anaknya yang sudah jauh dari Tuhan. Dia punya pergumulan itu, dia hanya berdoa. Mungkin kalau anaknya ini diinjili, lebih pintar anaknya daripada ibunya. Ya, dia berdoa terus, dan akhirnya anaknya kembali kepada Kristus. Dan dia bilang gini, Pak Melki, bantu saya ya, supaya saya menjadi tiang doa buat anak-anaknya, buat anak mantunya, buat keluarganya. Luar biasa. Jadi doa itu besar kuasanya, saudara. Wow. Saya ciptakan lagu anak-anak tentang doa, saudara. Penting, saudara-saudara. Karena anak-anak sekarang lagunya apa? Lagu-lagunya yang jauh dari kebenaran firman Tuhan. Wow. Saudara lihat lagu-lagu sekarang. Ya kan? Belum apa-apa. Aku putus cinta. Aku merana. Ya elah. Lagu-lagu rohani, saudara. Itu meneguhkan. Amin. Nah, ketika kita berdoa untuk berdampak buat anak-anak kita. Buat generasi kita. Oh iya, mungkin anak kita udah jauh. Dia bisa kembali lewat doa. Oh, tidak ada yang tidak sukar bagi Tuhan Yesus. Kesimpulannya, ya, mari kita bangun doa kita dengan konsep kingdom, kerajaan Allah. Ya, yang berdampak bagi kota, keluarga, pelayanan. Jadikan doa bukan saja habit, kebiasaan, tapi budaya yang luar biasa di dalam doa. Sehingga apa? Kerajaan Allah turun atas hidup kita. Dan kita harus sehati supaya berdampak bagi dunia. Orang percaya banyak karena doa kita. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita. Amin. Haleluya. Ya. Nanti kita atur kembali. Terima kasih Bu Dermawani, Bu Linda dan Bu Dian yang sudah membawa pujian pada saat hari ini. Terima kasih juga buat Pak Melki dan Ibu atas tempatnya. Sudah buka pintu, buka hati. Satu lagi, buka dompet. Karena apa? Ya kan? itu kayaknya bukan satu syarat ini. Tapi yang jelas luar biasa. Tadi saya rombongan sempat mengintip dulu, kami jadi pengintai kubunya yang belum buka tadi. Kami di depan dan saat itulah hati kami sudah mulai sehati. Walaupun kami belum lihat, begitu kami putar ada ibu-ibu sudah ada di tempat ini. Thank you ya Pak Melki ya, firman Tuhan luar biasa. Saya diberkati dan diingatkan untuk generasi-generasi di bawah kita. Ya, saya sebenarnya pernah tulis itu, tapi kok ke-delete kali ya. Ya Bu Siti ya, generasi Yeremia atau dan lain-lain. Tetapi ya puji Tuhan, Roh Kudus luar biasa buat kita hari ini. Dan sebelum kita tutup, nanti ada sedikit pesan mungkin dari Pak Ketua kita. Ya, kita nyanyi dulu biar nggak ngantuk ya Bu ya. 3 Bu. Ya, puji nama Tuhan, hari ini saya sungguh-sungguh diberkati. Pak Melki, saya mau bawa tentang dan tentang doa. Waduh, mengena banget ya. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan,
kekuatanku. Suka sekali lagi bersama-sama katakan, sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Dengan sungguh-sungguh katakan, deklarasikan ini. Kaulah Tuhan kekuatanku. Yuk sama-sama. Sukacitaku. Yesus, Kaulah Tuhan, Allah yang perkasa. Puji Tuhan, semakin hari saya lihat semakin luar biasa. Saya tidak ingin menyampaikan apa-apa, hanya ingin berbagi sedikit saja. Kalau beberapa waktu yang lalu ada istilah Pentakosta ke-3. Tapi saya percaya periode 3 jadi promotor Pentakosta 4, 5, 6 dan selanjutnya. Amin. Ya. Fakta, kita nggak bisa pungkiri, ya kan? Kenapa saya katakan fakta? Karena saya lihat semakin hari semakin luar biasa tim doa ini. Nah, karena itu saya udah beberapa waktu ini Tuhan tegur. Lah kamu kok ditegur lewat apa? Lewat khotbah Pak Melki tadi. Lah kamu kok menikmati yang enak kok sendiri kok nggak bagi-bagi? Saya bantah, Tuhan saya bagi-bagi kok dulu. Cuma kumpul di kantor BPD, saya ada bagi-bagi, iya kan saya ada bagi-bagi. Saya ajak Pak Pujoko kita bagi-bagi, puji Tuhan Pak Pujoko gerakan mulai menyebar. Nah tadi saya tegur Tuhan, lebih ditegur lagi, 2 kali tegur, makanya sekarang saya harus menyampaikan apa yang cantilan dari Tuhan buat sini saya sampaikan ke kita. Kita harus kembangkan supaya Pentakosta 4, 5, 6 ini bukan hanya, ya sekali lagi, bukan hanya kalangan kecil kita yang selama ini aktif saja, terutama yang aktif bersama Pak Pujoko dan saya dan rombongan. Tapi saya rindu kita mulai Pak Pujoko mulai berikut ini informasikan ke gereja-gereja supaya buka hati, ya, supaya mereka buka pintu. Nah, kalau soal makan nggak usah pusing. Tuhan pasti sediakan dengan cara. Tuhan nggak kurang cara untuk biara. Kadang-kadang gereja-gereja mungkin takut, wah kalau dikunjungin nanti lah, dikunjungin Tuhan kok bingung. Seharusnya bersyukur, ya kan. Ketika Elisa dikunjungi Elia, dia bilang apa? Om sebentar om, saya lapor papa mama dulu. Mau ngapain kamu ya? Saya izin papa mama. Setelah itu apa yang Elisa lakukan ketika dia dipanggil Elia? Dia potong, dia punya sapi itu padahal masa depan loh. Sapinya Elisa itu masa depan, dia potong. Kemudian bajak yang dia pakai dia potong, dia pakai untuk apa? Kayu bakar. Nah terus masa depannya gimana? Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Tapi itu kan lagu, Pak, ini kenyataan.
Besok makan apa? Perpuluhan cuma segini, persembahan jemaat cuma segini, ngasih makan pendeta-pendeta, ngasih makan tim doa lagi. Alah, pusing Pak. Nah, kalau udah begitu kita nggak bakal, Pentakosta cuma terjadi di tempat-tempat yang lain, kita tidak mengalami. Jangan takut. Maju saja. Saya minta tolong sekali lagi Pak Pujoko supaya api ini terus dikembangkan kemana. Dan saya bersyukur Tuhan pakai Pak Melki juga semakin luar biasa ya. Jadi sekali lagi jangan yang Pak Melki bilang tadi, kalau Pak Melki doa begini yang satu bilang jangan. Ya kan? Kita harus sepakat seia sekata dalam doa kita. Karena doa orang yang benar besar kuasanya. Dalam Matius 19 juga dibilang apa? Kalau kamu sepakat gitu, 2-3 orang minta apapun Tuhan kabulkan. Tuhan berkati biar api Pentakosta ini semakin menjalar. Jadilah pelopor Pentakosta ke-4, 5, 6 dan selanjutnya. Tuhan berkati. Baik, kita akan bersama-sama berdiri, kita akan mengakhiri persoalan kita pada siang hari ini. Jadi saya mohon dengan hormat kesediaan Bapak Pendeta Pratama Saudi untuk buat kita dalam doa penutup. Nanti saya akan buat dalam doa berkat. Tuhan berkati. Kita berikan pujian apa Bu Mega? Mungkin ada request. Ada request lagu penutup? Oh, jangan bila ku ingat. Kau besertaku, Kau tak mau berjalan. Oh Tuhan, pimpin langkahku di segala langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalan denganku. Bapa, nyatakan kemuliaan-Mu di tengah kami. Seperti pengakuan pernyataan Musa, kami tidak mau berjalan kalau Engkau tidak besertakan. Ketika Engkau menyertai kami ada kekuatan baru. Ketika Engkau menyertai kami powerful. Doa kami penuh kuasa. Haleluya. Sehingga ketika kami menjamah orang sakit, oleh bilur-Mu mereka disembuhkan. Bahkan orang berdosa diampuni. Karena otoritas telah Engkau berikan kepada kami. Apa yang kami ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kami lepaskan di bumi terlepas di surga. Itu otoritas besar yang Kau beri pada kami. Kami akan melakukan tanda-tanda heran. Supaya dunia melihat Allah ada dalam kami. Dimanapun kami berada, kuasa Allah dinyatakan. Kuasa maut dipatahkan. Ikatan iblis terlepas. Gereja merdeka melakukan pelayanan. Karena doa orang benar sangat besar kuasanya. Terima kasih banyak Bapa. Kau sudah buka mata rohani kami. Supaya kami tidak tinggal diam. Tapi kami bergerak menjelang zaman akhir ini. Kami mau berdoa minta pertolongan Tuhan. Supaya kami semua dikuatkan.
Lepaskan dari segala ketakutan dan kebimbangan. Kami maju bersama Tuhan. Dan Kau menyatakan kami lebih dari pemenang. Karena kuasa Allah hebat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan atas perkembangan yang baik. Grafik doa kami naik. Dari beberapa orang di pos doa menara doa di kantor BPD. Sekarang kami mulai menjelajah gereja per gereja. Bilangan kami pun meningkat hari lepas hari. Kami berterima kasih kepada Tuhan. Engkau kirimkan hamba-hambamu yang dengan rendah hati dan sabar menuntun kami semua. Sehingga hari ini bilangan kami semakin banyak. Semua karena pertolongan Tuhan. Biarlah apa yang terjadi di tempat ini akan semakin melebar dan meluas lagi. Dengan doa orang benar kami percaya bahwa gegladang Tuhan akan diperlebar. Kami akan bertumbuh dan bertambah sesuai visi gereja. Supaya lewat GBI, khusus Perwil 3 ini, nama Tuhan dipermuliakan. Kami tahu banyak gereja yang kursi-kursinya masih kosong. Dengan doa orang benar, Engkau akan menarik jiwa-jiwa untuk memenuhi gereja-gereja kami, Tuhan. Kami mengandalkan Tuhan dalam pelayanan doa ini. Kami berdoa karena tahu Allah kami hidup. Kami tahu janji-Mu ya dan amin. Engkau akan kabulkan setiap doa orang benar. Supaya kami tetap teguh iring sama Tuhan. Menanti-nantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Akan terjadi revival yang luar biasa. Karena doa orang benar terjadi di tempat ini. Terima kasih kami berdoa buat persekutuan doa yang akan datang. Tuhan buka hati gembala-gembala sidang. Supaya mereka tidak takut membuka gerejanya untuk. Karena semakin mereka memberi, semakin mereka diberkati. Pintu hati, pintu rumah, pintu dompet mereka buka dan Tuhan pasti cukupkan. Kami percaya itu. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami hamba-Hamba-Mu. Pakai gembala-gembala sidang untuk mendobrak roh pelit dalam nama Tuhan Yesus. Supaya GBI di Perwil 3 ini boleh menjadi alat kemuliaan buat nama Tuhan. Kami menjadi alat kesaksian buat banyak orang. Bahwasanya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Berjalan serta kami ya Tuhan. Supaya kami dapat memandang kemuliaan-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Supaya kami masih berani maju terus. Melakukan kebenaran. Sampai Tuhan Yesus datang kembali. Berkati kami semua yang hadir pada hari ini. Doa-doa kami Tuhan sudah dengar. Tuhan sudah materaikan itu di kerajaan surga. Apapun yang kami lakukan, tiap tetes keringat kami, bahkan air sejuk secangkir Tuhan sudah balas lipat sekali dah. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih atas kebersamaan yang manis pada hari ini. Terima kasih atas teguran firman Tuhan buat kami. Supaya kami tidak memelihara ego kami. Tapi kami memandang dengan kacamata rohani kami. Melihat tugas tanggung jawab ke depan. Kami berharap senantiasa pada Tuhan. Daripada penuh dia Bapa. Ada pertolongan bagi kami semua. Terima kasih banyak Bapa atas anugerah firman Tuhan buat kami semua. Biar kami semua balik membawa itu sebagai bekal. Untuk maju terus dalam Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami panjatkan doa dan permohonan kami. Haleluya. Yang percaya kita berkata amin. Tiba-tiba kita sampai pada penghujung acara. Bapa Surgawi, kami sebentar akan berpisah satu sama lain. Sertai setiap langkah jalan kami, pegang erat tangan kami, bimbing kami di jalan-Mu yang benar. Urapi kami dengan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus-Mu kami lemah, kami mudah jatuh, kami mudah tergelincir. Tapi di tangan-Mu kami aman, terlindung dan terpelihara dengan baik. Tulis dan catat nama kami dalam kitab kehidupan anak domba Allah sebagai yang datang kedua kali. Izinkan kami untuk mendapat bagian tinggal bersama-Mu untuk selama-lamanya. Bersama Tuhan, kami menyerahkan setiap langkah kami. Engkau ikat kami dengan tali kasih yang sempurna. Kami boleh saling mengasihi, saling mendukung dan saling menguatkan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami ucap syukur untuk penyertaan-Mu, kasih karunia-Mu dan untuk berkat-berkat-Mu. Kami ucap syukur Engkau telah mengajar kami berdoa yang benar. Bapa kami dalam surga, dikuduslah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah hari ini makan kami secukupnya, dan ampunikan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa masuk dalam pencobaan, tetapi lepas kami dari yang jahat. Kalau Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara saleh-saleh kadang kasih dan bermata-hati Tuhan, arahkan hatimu pada yang kudus. Tuhan kinalai menyadari kita dengan wajahnya, melimpahi kita dan kasih karunia, menuntun kita dan menggembalakan kita dengan kasih sayangnya, mengenyangkan kita dengan kebajikan dan kemurahan, melimuti kita dengan kasih sayangnya. Bukalah hatimu dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia Putranya yang tunggal, urapan kasih sayang, pemeliharaan dan perlindungan, pemimpinan dan penyertaan kasih sayang Roh Kudus menyertai kita, membawa kita, memimpin kita untuk menyambut menyongsong kedatangan dua kali di awan-awan permai. Maranatha, Kristus menjemput gereja-Nya yang percaya, katakan amin. Tuhan memberkati.